Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumni Puspanraga. Di sini kami berasal dari kelompok 11. Kami akan menjelaskan tentang anggaran variabel, di mana untuk materi pada poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Zamharir, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Wawa Zahwa, dan untuk pembahasan pada poin terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada pembahasan pada poin pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zamharir. Saya akan membahas pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan menggunakan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara. Baik, di sini ada dua perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap dan yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Yang kedua, yaitu ada biaya variabel, yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas suatu biaya variabel konstan per unit. Analisis biaya campuran. Analisis biaya campuran agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik. Informasi biaya semi variabel sebaiknya dipisahkan lebih dahulu unsur-unsur biaya variabel dari unsur-unsur biaya tetapnya. Apabila pemisahan ini tidak dilakukan, maka alternatif keputusan yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Akurasinya terutama bila jumlah biaya semi variabel ini cukup signifikan dibandingkan total biaya secara keseluruhan. Saya Wawa Zahwa. Di sini saya akan menjelaskan metode penentuan perilaku biaya. Estimasi tingkah laku biaya. Perilaku biaya merupakan pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan kegiatan perusahaan, seperti volume produksi, volume penjualan, dan sebagainya. Biaya tetap, menurut definisi biaya tetap ialah biaya yang totalnya tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebagai akibat adanya perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel dipisahkan dari biaya variabel murni karena memang memiliki karakteristik yang agak berbeda sehingga akan berpengaruh pada saat dilakukan perencanaan. Selanjutnya, ciri-ciri dari biaya variabel murni yaitu total biaya yang terjadi berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan cost drivernya. Semakin besar volume, maka semakin besar pula total biaya yang terjadi. Biaya per unit driver adalah konstan atau tetap, yang termasuk biaya variabel murni, bahan langsung, upah langsung. Penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Secara matematis, fungsi tersebut dinyatakan Y sama dengan F dalam kurung X. Ketiga, harus dipilih kisaran dan kegiatan yang relevan.
di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas dan yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Baiklah, saya Harmni Puspanraga akan melanjutkan penjelasan dari Wawa Zahwa, yakni mengenai anggaran variabel. Untuk pengertian anggaran variabel ini sendiri, anggaran variabel atau variable budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang tingkat perubahan biaya sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu untuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain, anggaran variabel merupakan anggaran yang merencanakan perubahan tingkat biaya pada berbagai aktivitas pada periode yang akan datang. Adapun tujuan anggaran variabel yakni anggaran variabel memiliki tujuan utama, yaitu pendekatan anggaran variabel adalah untuk mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Kemudian, anggaran variabel juga menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Adapun manfaat penyusunan anggaran variabel yakni ada 3. Yang pertama, mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Kemudian, menetapkan tujuan biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama periode profit plan. Yang terakhir, manfaat penyusunan anggaran variabel yakni menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.